Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal muslimun isma'u faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, hidup kita bukanlah sekedar dunia yang terbatas dan fana ini. Bukan pula sekedar umur kita yang pendek dan singkat ini. Hidup dalam pandangan Islam adalah hidup yang panjang dan terus berlanjut, walau berpindah tempat. Sebelum hidup di muka bumi ini, dulu kita hidup di rahim ibu-ibu kita. Keluarlah kita dari rahim ibu kita untuk melanjutkan cerita kehidupan kita di atas muka bumi ini. Hari demi hari, waktu demi waktu kita jalani, kita lewati dan kita lalui. Berakhirlah cerita kehidupan kita di dunia. Lalu berpindahlah kita ke tempat kehidupan yang selanjutnya, yaitu alam barzakh. Alam barzakh, ketika waktunya tiba, ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala lantakkan alam semesta ini, berpindahlah kita ke kehidupan yang selanjutnya, yaitu di alam akhirat. Di alam akhirat kita hidup, entah untuk batas waktu yang seberapa lama, tak seorang pun yang tahu. Yang jelas, selesai perhitungan kita di alam akhirat ini, maka berpindahlah kita kepada kehidupan yang selanjutnya. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, yaitu surga. Puncaknya, tempatnya, kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Atau neraka dengan berbagai siksa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Inilah arti kehidupan yang sesungguhnya bagi Islam, wahai kaum muslimin. Inilah arti yang sebenarnya kehidupan menurut pandangan Islam, wahai saudaraku. Makanya di dalam Islam ada yang disebut dengan rukun iman. Ada yang disebut dengan rukun iman yang wajib bagi kita untuk meyakininya, wajib bagi kita untuk mempercayainya, dan dibenarkan hati kita dan anggota tubuh kita melakukan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan itu. Salah satu rukun iman, dari rukun iman yang wajib kita imani adalah beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat yang merupakan akidah dari akidah Islam yang pokok.
Karena dengan mengimani hari akhirat ini, maka kita akan mengimani semua apa yang ada di dalamnya. Berupa pahala dan siksa, berupa nikmat dan azab, berupa balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, surga atau neraka. Makanya bagi hamba Allah yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan tentang hari akhirat, perhitungan yang mereka gunakan adalah perhitungan langit, bukan perhitungan bumi. Timbangan yang mereka jadi ukuran adalah timbangan di akhirat, bukan timbangan di dunia ini. Tak mengapa mereka terhina di dunia, tapi mulia di akhirat. Tak mengapa mereka tak terkenal di dunia ini, tapi terkenal di akhirat. Ukuran mereka adalah pahala. Amalan mereka, perbuatan mereka, perkataan mereka, semua diarahkan dalam rangka untuk mencari pahala. Makanya, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, maka kita akan banyak temuin ayat-ayat yang menceritakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikaitkan, digandengkan dengan keimanan kita terhadap hari akhirat. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau menghadapkan wajahmu ke arah barat itu yang disebut dengan kebajikan, bukan. Akan tetapi yang disebut dengan kebajikan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ketika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalian beriman kepada hari akhirat. Lihat bagaimana di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala digandengkan dengan keimanan kita kepada hari akhirat. Dalam surat At-Talaq di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Demikianlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diberikan pengajaran, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman di hari akhir. Beriman kepada hari akhirat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang sejenis yang menceritakan, yang mengkaitkan antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang digandengkan dengan keimanan kita kepada hari akhirat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan kita kepada hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan siapa yang beriman kepada hari akhirat, hari datangnya hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini wahai saudaraku, dan banyak lagi hadis yang sejenis yang menceritakan hal yang demikian. Ini wahai kaum muslimin, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan keimanan kepada hari akhirat. Karena pentingnya beriman kepada hari akhirat ini, maka jadilah keimanan kepada hari akhirat ini menjadi rukun dari rukun iman. Pokok akidah dari akidah Islam. Karena dengannya akan terbedakan mana orang yang beriman dengan hari akhirat dan mana orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Aqulu kama sami'tum wastaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Coba lihat di surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-74. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang la yu'minuna bil akhirat, mereka tidak beriman akan datangnya hari akhirat.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman akan datangnya hari akhirat, akan adanya hari akhirat. Anis sirati, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dari jalanku yang lurus, lanakibun, mereka akan jauh tersesat. Mereka akan terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus. Apa sebabnya wahai kaum muslimin? Sebabnya ketika mereka tidak beriman dengan hari akhirat, mereka akan terjauhkan dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena ketika itu hawa nafsu akan mereka pertuhankan. Karena ketika itu panggilan jiwa mereka yang buruk akan mereka ikutin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la'ammaratun bisu'." Sesungguhnya jiwa ini akan mengajak kepada kejelekan. Sesungguhnya jiwa ini akan mendorong kepada keburukan. Ketika panggilan jiwa yang buruk, panggilan jiwa yang jelek ini kita ikuti, maka akan terjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka akan terjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Di ayat yang berikutnya, di surah An-Naml, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Zayyana lahum", maka kami akan percantik, maka kami akan perindah, maka kami akan jadikan bagus a'malahum, amal-amal perbuatan jelek buruk mereka. Maka perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, maka akan mereka anggap baik perbuatan ini. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahum ya'mahun", dan mereka akan jauh tersesatkan di atas kesesatan. Mereka akan bergelimang di atas kemaksiatan, dan mereka akan tersesatkan di atas kemaksiatan tersebut. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus malaikat mautnya untuk menjemput mereka. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini wahai saudaraku, ini wahai kaum muslimin, betapa orang yang berangkat tidak beriman kepada hari akhirat, ketika mereka tidak mengimani akan datangnya hari akhirat, maka sungguh mereka akan menjadi manusia-manusia yang tersesatkan, manusia-manusia yang bergelimang di atas kemaksiatan, dan mereka menganggap baik perbuatan buruk tersebut, dan mereka menganggap baik perbuatan jelek tersebut. Makanya akan terbedakan orang yang beriman dengan hari akhirat dengan orang yang mengabaikan dari keimanan kepada hari akhirat. Yang pertama, orang yang beriman kepada akhirat, mereka yakin dunia ini adalah fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Semua apa yang ada di muka bumi ini semuanya fana, semuanya fana. Semuanya akan hilang sirna dan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal abadi. Di surah Ar-Rahman ayat ke-26 dan ke-27. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Semua segala sesuatu ini akan hancur porak-poranda kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Di surah Al-Qasas ayat 88. Jadi orang yang mengimani hari akhirat, mereka yakin ketidakkekalan dunia ini. Termasuk diri kita tidak kekal abadi dunia ini. Jadi ukuran mereka dalam berbuat, dalam beramal adalah ukuran pahala dan dosa. Yang mereka kejar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kas-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman dengan hari akhirat, maka mereka akan menyiapkan amal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi beriman dengan hari akhirat, mereka beriman adanya pahala dan dosa. Konsekuensi beriman dengan hari akhirat, mereka yakin akan adanya siksa dan azab kubur. Konsekuensi beriman dengan hari akhirat, mereka yakin adanya surga dan neraka. Konsekuensi beriman dengan hari akhirat,
maka kehidupan mereka akan berada di jalan di atas keistiqomahan dan di atas yang Allah Subhanahu wa taala ridhoin. Tidak ada satupun undang-undang di muka bumi ini buatan manusia yang bisa menjadikan manusia baik sebaik-baiknya kecuali orang yang beriman dengan hari akhirat. Hanya dengan satu keyakinan beriman kepada hari akhirat akan mengantarkan manusia itu menjadi manusia yang baik, manusia yang istiqomah, manusia yang akan menjadikan timbangan perbuatannya adalah timbangan langit, bukan timbangan bumi. Yang menjadikan ukuran perbuatannya adalah perhitungan di yaumil mizan nanti, perhitungan di akhirat, bukan perhitungan di dunia ini. Ketika mereka menjadi pemimpin, maka mereka menjadi pemimpin yang amanah. Ketika mereka menjadi pedagang, mereka akan menjadi pedagang yang jujur. Ketika mereka menjadi seorang kepala keluarga, maka mereka menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ini semua berangkat dari konsekuensi keimanan mereka terhadap hari akhirat. Maka semakin berkurang keimanan kita kepada hari akhirat, maka akan semakin buruk pula lah. Maka akan semakin kurang baik pula perbuatan kita di dunia ini. Karena semuanya kita lakukan tanpa ada rasa takut perhitungan di hari akhirat nanti. Yang kedua, pengaruh dari keimanan kepada hari akhirat ini adalah yakinnya manusia akan datangnya yang namanya kematian. Yakinnya manusia akan datangnya yang namanya kematian. Saudaraku, kita semua yakin mati itu pasti datang. Kita semua yakin kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Tapi terkadang hal yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan membantah apa yang kita yakin tersebut. Lihat apa yang Rasulullah SAW sabdakan, yang ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita. Rasulullah SAW bersabda, yang sabda ini akan menjadikan ukuran, bagaimana sebetulnya keimanan kita kepada hari akhirat. La yazalu qalbu al-kabir syaban fisnataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa orang tua itu hatinya merasa muda. Usianya sudah tua, tubuhnya pun sudah renta, tapi hatinya, semangatnya, ambisinya, angan-angannya akan senantiasa bergelora, akan selalu merasa muda. Yaitu dalam dua perkara, kata Rasulullah, dalam dua perkara. Yaitu yang pertama adalah fi hubbid dunya, dalam masalah urusan cinta dunia. Cinta dunia. Wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Cinta dunia yang berkaitan dengan semuanya, dengan kedudukan, harta, pangkat, wanita dan sebagainya. Wa tulil amal, dan panjangnya angan-angan. Pengin begini, pengin begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Lihatlah, usia sudah senja, usia sudah renta. Harusnya saatnya waktu untuk mempersiapkan amal. Harusnya sudah saatnya mempersiapkan waktu untuk menuju gerbang kematian. Tapi ternyata masih berebut dengan secuil dunia. Dan ketika dunia sudah diberikan, lupa dengan lupa dengan keilmuan yang dia miliki. Masya Allah. Ya. Ini hal yang terlihat dan nyata di hadapan kita. Nah, orang yang beriman dengan hari akhirat, mereka yakin, mereka tidak tertipu dengan usia. Muda usia mereka, tapi amalan mereka luar biasa. Muda usia mereka, tapi ketakwaan mereka luar biasa. Karena mereka yakin tidak akan ada yang bisa dijadikan bekal kecuali takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah kalian, kata Allah, dan sebaik-baik bekal yang bisa kalian jadikan bekal adalah takwa. Jadi usia muda mereka atau usia senja mereka itulah bukan menjadi alasan atau bukan menjadi batasan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Usia muda tapi mereka bertakwa. Usia sudah senja, tubuh sudah renta, tapi mereka adalah hamba Allah yang semangat melakukan amal soleh. Dan ini menunjukkan semuanya berangkat dari keimanan kepada hari akhirat. Yang berikutnya, faedah dari beriman kepada hari akhirat adalah al-hayatul karimah. Hidup orang yang beriman kepada hari akhirat, hidupnya akan mulia. Mereka mengejar sebatas yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Mereka mencari sebatas yang Allah Subhanahu wa taala ridhoin. Mereka mengambil sebatas yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Ya.
Hadir di hadapan mereka tawaran harta yang luar biasa besar. Tapi haram. Mereka tak akan berkenan untuk mengambilnya. Mereka tidak berkeinginan untuk mendekatinya. Karena mereka yakin akhirat akan menjadi pertanggungjawaban mereka. Lihatlah wahai kaum muslimin, istri-istri para salaf terdahulu. Istri-istri para salaf terdahulu, ketika suami mereka hendak bekerja, ketika suami mereka hendak berangkat melangkahkan kaki meninggalkan rumah, istri mereka berpesan. Istri mereka berpesan dengan pesan yang luar biasa yang semuanya berangkat dari keimanan kepada hari akhirat. Istri mereka berpesan, iyakum wa kasbil haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Suamiku, perhatikan wahai suamiku, dari mana engkau akan mendapatkan hartamu, dari mana engkau mengambil penghasilanmu, dari mana engkau mengumpulkan uangmu. Karena sesungguhnya kami, aku dan anak-anakmu, kami sabar wahai suamiku, kami sabar duhai ayah, dari laparnya perut, dahaganya kerongkongan, tapi kami tidak akan kuat dari siksa api neraka. Masya Allah. Istri yang solehah, yang beriman kepada hari akhirat, dia tahu akan ada hari pertanggungjawaban, sehingga ia pesankan kepada suaminya untuk hati-hati dalam mengumpulkan harta. Hati-hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu mahalla wa da'u ma haruma. Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang haram. Hidup mereka mulia. Hidup mereka adalah hidup yang penuh dengan keteraturan. Semua aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan akan mereka jalani. Yang berikutnya, faedah dari keimanan kepada hari akhirat adalah tahqiqul ghayah. Orang yang beriman kepada hari akhirat, maka mereka akan mantap dalam falsafah kehidupan mereka. Mereka akan mantap dalam falsafah kehidupan mereka di dunia ini. Mereka tahu dari mana kita berasal, di mana kita sekarang berada, kemana kita kelak. Kita berasal dari jasmani yang hina. Tak ada yang mesti disombongkan. Kita sekarang ada di dunia, tempatnya ujian, tempatnya musibah, tempatnya masalah. Tempatnya masalah. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita mengisinya? Karena apa yang kita isi ini akan menjadi pertanggungjawaban. Apa yang kita ambil ini akan jadi pertanyaan. Dan apa yang kita kumpulkan ini akan menjadi beban. Mereka tahu kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sekejap. Kehidupan yang tak selamanya. Yang berikutnya, orang yang beriman kepada hari akhirat adalah al-iktsaru min amali soleh. Mereka adalah orang-orang yang akan memperbanyak amalan soleh. Mereka adalah orang-orang yang bersegera beramal soleh. Mereka tak pernah memandang kecil atau besar amalan itu. Karena mereka yakin, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa saja yang berbuat dari kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka mereka akan melihatnya. Maka mereka akan mendapatkan balasannya. Dan mereka tidak pernah memperhitungkan amalan ini besar atau kecil. Asalkan ia amal kebaikan, maka mereka adalah orang yang bersegera dalam melakukan. Ini pengaruh dari keimanan kepada hari akhirat, yaitu memperbanyak amal soleh. Yang berikutnya, orang yang beriman kepada hari akhirat, ya maka pengaruh yang berikutnya adalah isaru al-akhirah ala dunia. Mereka mendahulukan kehidupan akhirat. Kehidupan wal akhiratu khairu abqa, kata Allah. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal daripada dunia yang hina, sementara dan terbatas ini. Yang kenikmatannya semua tak bisa kita nikmati. Yang kenikmatannya terbatas. Yang kenikmatannya semuanya ada ukurannya. Jadi mereka akan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Tubuh mereka, raga mereka, iya ada di muka bumi ini. Tapi angan-angan mereka telah jauh ke akhirat, menembus langit untuk ke satu alam yang telah Allah Subhanahu sediakan. Dan banyak lagi faedah-faedah yang lainnya dari pengaruh keimanan kepada hari akhirat. Kaum muslimin saudaraku yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tugas kita
bukan hanya sekedar mengimani hari akhirat, tapi melaksanakan konsekuensi dari pengimanan tersebut. Dan takkan kita temuin bagaimana beriman kepada hari akhirat akan memberikan pengaruh kepada diri kita kecuali dengan mengilmuinya, kecuali dengan belajar atasnya. Karena dengan kita mempelajarinya, dengan kita mengkajinya, maka keyakinan kita akan kehidupan dunia yang sementara ini. Ada negeri akhirat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan, yang kesana kita semua sedang menuju hari ini, yang akan kita tempati. Dan hari ini, wahai saudaraku, kesempatan kita untuk belajar, memahami tentang konsekuensi beriman kepada di akhirat ini terbuka. Banyak sarana yang bisa kita gunakan, banyak sarana yang bisa kita tempuh. Hanya kembali kepada kita, keinginan dan kesungguhan hati kita. Sungguh-sungguhkah kita ingin mengkajinya, mempelajarinya, mengetahuinya, atau kita mengabaikannya? Dan khawatirlah dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Maka kami akan jadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan buruk, perbuatan jelek mereka terasa indah, terasa baik, terasa bagus. Dan mereka bergelimang di atas kesesatan. Dan ini semua berangkat dari ketidakmauan kita, atau kemalasan kita, atau keengganan kita untuk mengkaji, mengimani, dan mempelajari konsekuensi dari beriman kepada hari akhirat. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan batin kepada kita, menjadi cambuk kepada kita semua untuk kembali terus mempelajari agama ini dan meyakininya serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan semua segala kesalahan dan khilaf kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ta'ayun waj'alal muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.